Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang kami hormati Ibu Siska Merita MPD selaku dosen pengampu pendidikan bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A dengan saya Rinaldi Kartobi selaku Master of Ceremony pada presentasi saat ini. Bersama dengan 12 anggota kelompok 6A, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kalimat efektif. Yang akan kami bahas pada presentasi saat ini adalah pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif, syarat kalimat efektif, struktur kalimat efektif, dan faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Materi pertama mengenai pengertian kalimat efektif akan disampaikan oleh Niputu Risa Okta Presilia. Kepadanya dipersilakan. Pengertian kalimat efektif. Menurut KBBI, kata efektif memiliki arti: 1. Ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya. 2. Manjur atau mujarab, tentang obat. 3. Dapat membawa hasil, tentang usaha atau tindakan. 4. Mulai berlaku, tentang undang-undang atau peraturan. Kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nur Salim, kalimat efektif memiliki kemampuan atau tenaga untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembicara, identik dengan yang dipikirkan pembicara atau penulis. Kedua, menurut Prima Gustianti. Prima Gustianti mendefinisikan bahwa kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembicara, sama dengan pikiran penulis atau pembicara. Dan terakhir, menurut Suyanto, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembicara secara tepat. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembicara memahami pikiran tersebut dengan mudah dan jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud penulis atau pembicara. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri kalimat efektif yang akan disampaikan oleh Firda Indah Cahya Aulia dan Hanisa Putriani. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan memiliki ciri yaitu kalimat mempunyai subjek dan predikat. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kata penghubung intrakalimat dan antarkalimat. Lalu yang kedua ada keparalelan atau kesejajaran. Adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan verba. Yang ketiga, penekanan atau ketegasan. Maksudnya adalah upaya pemberian aksentuasi pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur kalimat yang diberi penekanan lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembacanya. Baiklah, saya Firda Indah Cahya Aulia dengan MPM 2211011153 dari kelas akuntansi D akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri kalimat efektif. Selanjutnya yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan berkaitan soal gramatikal dan makna kata. Selanjutnya, kevariasian. Kevariasian adalah aneka ragam bentuk-bentuk kalimat yang dapat menarik perhatian pembaca terhadap tulisan. Ciri kevariasian diperoleh jika membandingkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya.
Selanjutnya adalah kepaduan. Kepaduan adalah pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Baiklah, sekian materi dari ciri-ciri kalimat efektif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya mengenai contoh kalimat efektif yang akan disampaikan oleh Putri Nala Sofia dan Arya Nur Hasan. Kepadanya dipersilakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Arya Nur Hasan. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah teman saya jelaskan, yaitu mengenai contoh dari kalimat efektif. Yang pertama yaitu tentang kesepadanan. Di sini contohnya ialah berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia akan memberikan pengarahan kepada pegawai baru. Nah, ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena tidak jelas siapa yang memberi pengarahan. Apakah sekretaris manajer personalia atau siapa? Nah, contoh yang benar ialah berdasarkan agenda. Sekretaris manajer personalia akan memberikan pengarahan kepada pegawai baru. Kemudian yang kedua yaitu kepaduan. Saya akan memberikan contohnya, yaitu kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena tidak memiliki subjek atau subjeknya tidak jelas. Kalimat yang benar ialah setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Kemudian yang terakhir ialah kepala leran. Contohnya ialah dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu produk, memperbanyak waktu penyiaran iklan, dan pemasaran yang lebih gencar. Nah, ini merupakan contoh yang salah. Nah, contoh yang benarnya itu begini. Dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu meningkatkan mutu produk, meningkatkan frekuensi iklan, dan menggencarkan pemasaran. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kalimat efektif pada penekanan kalimat. Contohnya yaitu mencari pekerjaan di Jakarta tidak semudah yang kamu bayangkan, apalagi kalau kamu tidak punya keterampilan. Di sini dapat dilihat adanya penggunaan kata keterangan. Yang kedua yaitu ada kehematan kalimat. Contohnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Berikut adalah kalimat sudah efektif. Kalimat yang efektif adalah pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Di sini dapat dilihat bahwa adanya penghematan kalimat dengan cara menghilangkan penggunaan subjek. Yang ketiga yaitu kevariasian kalimat. Sebagai berikut contohnya, manajer saya memang orangnya pintar. Dia juga bekerja dengan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaannya. Walaupun demikian, dia tetap konsisten terhadap kata-katanya sendiri. Di sini dapat kita lihat adanya variasi kalimat, penggunaan kata walaupun dan demikian yang tepat dalam kalimat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai syarat kalimat efektif yang akan disampaikan oleh Shanti dan Alia Ananta. Kepadanya dipersilakan. Syarat kalimat efektif ada 6. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang diinginkan. Yang kedua ada kehematan. Kehematan berarti usaha untuk menghindari pemakaian kata yang tidak tepat. Lalu yang ketiga ada kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat. Masih dalam materi yang sama, yaitu syarat kalimat efektif. Yang keempat adalah kelogisan. Apa itu logis? Pasti kata logis sudah tidak terdengar asing di telinga teman-teman semua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, logis berarti kalimat yang sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, dan masuk di akal.
Jadi, kelogisan adalah ide kalimat yang dapat masuk di akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah kepaduan. Kepaduan adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Dan yang terakhir adalah ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Materi selanjutnya mengenai struktur kalimat efektif yang akan disampaikan oleh Fajar Fitriadi. Kepadanya dipersilakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Fajar Fitriadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah yang berlaku seperti SPOK, memperhatikan EYD serta cara pemilihan diksi dalam kalimat. Nah, contoh dari kalimat efektif seperti Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Dan kalimat tidak efektifnya yaitu Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kenapa tidak efektif? Karena di kalimat tersebut terdapat dua kata, yaitu adalah dan merupakan. Yang keduanya sama-sama memiliki arti yang sama, merujuk kepada sesuatu. Nah, ini bisa disebut dengan pemborosan kata, sehingga tidak termasuk ke dalam kalimat efektif, tidak berdasarkan SPOK atau memperhatikan EYD-nya. Lalu contoh kedua, saran yang dikemukakan oleh kami dipertimbangkan. Nah, kalimat tidak efektifnya yaitu saran yang dikemukakan olehnya akan diperhitungkan oleh kami. Nah, kalimat ini juga telah ada salah satu pemborosan kata sehingga membuat kalimat ini tidak efektif. Contoh ketiga, minggu kemarin banyak pegawai yang melakukan demonstrasi. Ini merupakan contoh kalimat efektif. Dan kalimat tidak efektifnya yaitu minggu kemarin banyak pegawai yang melakukan demonstrasi. Nah, kalimat ini juga tidak efektif karena banyak terdapat kata yang memiliki arti sama atau pemborosan kata di dalam kalimat tersebut. Terima kasih. Materi terakhir mengenai faktor penyebab ketidakefektifan kalimat yang akan disampaikan oleh Ian Saputra, Cahya Kinasi, Putu Cesari Kurniawi, dan Melsi Leviana. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor ketidakefektifan kalimat. Yang pertama ada kerancuan, yang kedua ada pleonasme, yang ketiga ada ambiguitas, yang keempat ada ketidakjelasan unsur inti kalimat, yang kelima ada kemubaziran, yang keenam ada kesalahan nalar, yang ketujuh ada ketidaktepatan makna kata, yang kedelapan ada pengaruh dari bahasa asing, yang kesembilan ada ketidaktepatan bentuk kata, dan yang ke-10 adalah pengaruh dari bahasa daerah. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah faktor penyebab ketidakjelasan kalimat. Ada 10 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kontaminasi atau kerancuan, gejala bahasa yang rancu ataupun kacau, atau juga kalimat yang memiliki makna dasar, pengotoran ataupun pencemaran. Kontaminasi itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kontaminasi kalimat, susunan kata, dan bentukan kata. Untuk kontaminasi kalimat itu sendiri ada 3 gejala kemungkinan yang menyebabkan itu terjadi. Yang pertama ada orang kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua, terjadi karena tidak sengaja. Dan yang terakhir, ketidakmampuan seseorang untuk membentuk kalimat aktif maupun pasif. Contoh dari kontaminasi kalimat itu ada pada kata nyuci, yang seharusnya merujuk pada kata mencuci. Dalam contoh kata nyuci, berarti bahasa Indonesia terkontaminasi dalam kaidah bahasa Jawa. Selanjutnya yang kedua ada pleonasme atau penggunaan kata yang dilebih-lebihkan. Contohnya seperti kalimat Doni turun ke bawah. Dalam kalimat tersebut mengandung pleonasme karena terjadi pemborosan kata, yang seharusnya kata turun tidak perlu ditambah kata ke bawah karena turun sudah pasti ke bawah. 3 ada ambiguitas atau keambiguan, adalah sifat atau hal-hal yang memiliki 2 makna ganda. Contohnya, kemarin Dina memberitahu kepada Andi. Kata tahu itu memiliki 2 makna. Bisa jadi
Kemarin Dina memberi makanan tahu kepada Andi. Selanjutnya, untuk yang keempat ada ketidakjelasan unsur kalimat. Nah, ketidakjelasan unsur kalimat ini terjadi biasanya karena sebuah kalimat tidak mempunyai predikat atau subjek yang jelas. Seperti contoh, bagi semua penduduk Indonesia harus berKTP. Itu salah, yang benar tidak ada kata baginya. Jadi, semua penduduk Indonesia harus berKTP. Yang kelima, kemubaziran kalimat. Kemubaziran kalimat yaitu pemborosan kata dalam sebuah kalimat sehingga membuat kalimat tersebut tidak efektif. Contohnya, Ian masuk ke dalam rumah. Kalimat efektifnya, Ian masuk ke rumah. Yang keenam, kesalahan nalar. Kesalahan nalar yaitu ide kalimat tersebut tidak dapat diterima oleh akal. Nalar menentukan kalimat yang kita tuturkan adalah kalimat yang logis atau tidak. Yang ketujuh, ketidaktepatan makna kata. Jika sebuah kata tidak dipahami maknanya, pemakaiannya pun mungkin tidak akan tepat sehingga menimbulkan kekaburan, keganjilan, dan salah tafsir. Yang kedelapan, pengaruh bahasa asing. Bahasa asing memperkaya hasanah bahasa Indonesia tetapi mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh bahasa daerah yang menjadi salah satu faktor penyebab ketidakefektifan dalam kalimat. Banyak kata-kata dalam bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kata-katanya. Kata-kata dalam berbahasa Jawa contohnya seperti hebat, becus, lumayan, mendingan, melempem, dan lain sebagainya. Kata-kata dalam bahasa daerah ini tampaknya tidak menjadi masalah jika pemakaiannya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, bahasa daerah yang belum berterima ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar inilah yang menimbulkan kemacetan dalam berkomunikasi sehingga informasi yang diberikan tidak efektif. Baiklah, penyampaian materi mengenai kalimat efektif telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 6A. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembaca secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh pembicaranya. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri antara lain kevariasian, kesepadanan, keparalelan, kehematan, kepaduan, dan penekanan. Sebuah kalimat efektif harus disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti dalam satu kalimat terdapat unsur STOK, memperhatikan EID dan cara pemilihan diksi dalam kalimat. Contoh kalimat efektif yaitu Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.